Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari hari Senin sampai hari Rabu. Kita simpulkan biar apa? Biar ingat, karena kalau nggak diulang pasti lupa, gitu ya. Nah, satu hal di sini, mengingat dan belajar itu menjadi tantangan tersendiri saat ini. Kenapa yuk? Karena kita semua terbiasa dengan nonton video-video pendek, bener nggak? Video 1 menit, video 30 detik, ya kan? Dan biasa itu katanya 15 detik pertama itulah Anda paling fokus. Setelah 15 detik, itu udah nggak fokus karena udah pengen ganti video lain. Nah, Yul, gimana tuh? Ini kita belajar 5 hari. Hari keempat aja belum kelar. Gimana cara biar kita fokus? Nah, jadi cara belajar kita itu udah berbeda. Jadi kita lebih senang melihat fragmen-fragmen informasi daripada belajar dari awal sampai akhir. Nah, itu jadi tantangan tersendiri dalam kita sebagai trader untuk belajar. Kenapa? Karena nggak fokus, gitu loh. Pokoknya jadinya apa ya? Jadi kok gue susah konsentrasi ya? Itu biasanya karena kebanyakan nonton video pendek. Itu di sana. Oke? Nah, jadi ya kita akan ulang segala materi yang dari hari Senin, Selasa, Rabu ke materi hari Kamis ini. Dan jangan lupa, besok kita akan praktek stock picking. Nah, stock picking itu kita praktek bareng-bareng. Biar apa? Biar ada latihan bagi kita semua. Karena kalau udah dengar dan mencatat, tapi nggak praktek, lupa juga. Itu sama kayak kita dulu belajar bahasa Inggris, udah dilesin hari Selasa, hari Kamis, bahasa Inggris, bla bla bla, kagak pernah dipakai. Ketemu orang yang pakai bahasa Inggris langsung iya eh, padahal gila lu dulu tiap minggu 2 kali lu kelas, gitu kan? Kenapa? Nggak pernah praktek itu di sana. Jadi itulah challenge teman-teman, challenge eh, era sekarang, di mana kita keseringan nonton video pendek, ujung-ujungnya kita susah untuk konsentrasi. Tapi saya yakin teman-teman di sini semuanya konsentrasi. Kenapa? Karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, pengunjung Zoom itu jumlahnya sama, yaitu 200. Itu luar biasa. Teman-teman. Anda patut mengapresiasi diri Anda sendiri. Itu jumlahnya sama. Jadi bukannya menurun. Kalau menurun artinya nggak konsen. Nah, tapi ini jumlahnya sama. Dan saya yakin teman-teman mostly di sini sudah mengikuti dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas apa, teman-teman? Kita akan bahas segala hal yang kita butuhkan untuk mempelajari ini semua. Day 4 itu tentang speed up, membangun portfolio lebih cepat. Oke, membangun portfolio lebih cepat tuh gimana? Saya mau simplify dulu sedikit, oke? Ya, ringan untuk naik jika satu apa? Sedikit saham, oke? Dua, banyak yang hijau, oke? Tiga, sedikit yang merah, oke? Ringan untuk naik, oke? Isilah dengan saham yang bisa dianalisa, yakni satu, konsisten dalam pergerakan. Konsisten. Dua, predictable. Tiga, apa? Good liquidity. Oke? Okay? Likuiditas bagus jika satu, setiap hari ada transaksi. Dan penting nih, dua, ketinggian volumenya acak. Oke? Okay? Ini dia. Lakukan ini berulang-ulang. Oke. Lalu setelah itu apa, teman-teman? Setelah itu apa? Setelah itu jalankan trading plan. The best trading plan adalah apa? Ayo. The best trading plan adalah apa, yo? Ini penting nih.
The best trading plan adalah apa yo? Wow, dapat saham beggar. Bukan. Konsisten ya? Dengar. Konsisten, yes. Konsisten salah satunya, Pak. The best trading plan adalah, ini ada yang chat, menunggu. Yes, itu benar, teman-teman. Menunggu itu penting, teman-teman. Menunggu itu penting. Oke? Siapkan resiko. The best trading plan adalah, nah, ini jawabannya sebenarnya. Nah, tahu apa yang mau dipantau, dilakukan, di eh, dihitung, oke, sebelum market buka. Ini paling susah. Ini paling susah. Gue mantau apa ya hari ini ya? Nanti aja lihat nanti lah apa yang gerak. Wah, itu biasanya nyangkut itu. Gue beli apa ya? Nanti tunggu itu orang ngomong aja. Dia ngomong apa? Pokoknya lu ngomong apa dia lu dengar. Biasa nyangkut. Biasa nyangkut. Nah, kalau nggak apa? Udah nanti lihat top gainer. Siapa yang top gainer gue beli. Ya mungkin sehari untung, tapi biasanya nyangkut. Itu tahu apa yang mau dilakukan, mau dipantau, mau dihitung sebelum market buka. Nah, ini penting banget. Penting banget. Oke? Ini sangat penting. Dan biasanya ini yang tidak dilakukan oleh kebanyakan trader. Trader itu pokoknya, ye market buka jam 9. Nah, teman-teman bisa lihat tuh jam 9 sampai jam 10 itu market paling ramai. Short, 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 dar, 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 segala macam. Pokoknya jual beli itu paling ramai di waktu itu. Yes. Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang kita transaksikan itu harus sudah direncanakan sebelum market buka. Susah nggak? Susah banget. Susah banget. Trading itu gampang, simple, tapi susah. Susahnya kenapa? Melawan diri sendiri. Ada yang salah nih, gue tidak beli saham. Ada yang salah nih, gue tidak uh, apa namanya mantau saham. Ada yang salah nih. Nah, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut. Jadi, teman-teman, dari kemarin kita udah bahas tentang ciri-ciri portfolio yang ringan untuk naik, ciri-ciri saham yang layak analisa, ciri-ciri volume yang bagus, setiap hari ada transaksi, likuiditasnya apa namanya ketinggian volumenya itu acak, gitu ya. Kita udah belajar tentang apa? Kita udah belajar bagaimana caranya bottom fishing. Kita udah belajar apa? Uh, kita udah belajar cara untuk mencari saham, misalnya di awal fase bullish, gitu ya. Ini kan, ini kan di awal fase bullish gitu ya. Kok nggak ada satupun dari kemarin kita ngebahas tentang ini. Laporan keuangan kagak diomongin, corporate action kagak diomongin, rumor-rumor kagak diomongin, berita kagak diomongin, GCG kagak diomongin. Ini tapi kenapa nih saham naik kayak gini nih? Apakah saham yang naik seperti ini hanya milik orang-orang yang tahu berita, tahu corporate action, tahu apapun? Artinya kalangan ring satunya mereka sampai level sopir. Apa iya, teman-teman? Enggak ya? Enggak. Enggak. Oke? Jadi, teman-teman, coba tulis di chat atau berkomentar juga nggak apa-apa. Kira-kira hal ini dibutuhkan nggak untuk kita bisa mencari saham jagoan kita? Kira-kira dibutuhkan nggak? Saya nggak akan jelasin kenapa atau apa, tapi dengan teman-teman belajar dari hari Senin, Selasa, Rabu, kira-kira ini dibutuhkan nggak? Nah, jawabnya harus jujur. Dibutuhkan nggak, teman-teman? Tulis di chat, tulis di chat, tulis di chat. Oke? Sangat butuh. Lah, ini ngebahas tadi nggak? Oke? Dibutuhkan nggak? Kita butuh tahu net buy sell asing nggak? Kita butuh tahu kode broker nggak? Broker net buy siapa, net sell siapa? Kita butuh tahu bid offernya gimana nggak? Tebelnya di mana? Bla bla bla. Hah? Ayo, yang bilang dibutuhkan kemarin ikut kelas nggak? Oke? Yang kemarin dibutuhkan, yang bilang dibutuhkan kemarin ikut kelas nggak? Oke? Jadi teman-teman, kenapa kita pakai PTM? Kita pakai PTM karena
kita mau melihat, menguji, kita menganalisa grafik, udah cukup atau belum? Itu dia. Udah cukup atau belum? Kenapa begitu? Karena ketika kita pakai PTM, garis-garisnya udah ada semua. Ya enggak? Garis-garis sudah ada semua. Garis resist, garis support udah ada semua. Pola awal bullish, harga flat, support naik terus, itu udah ada semua. Nah, kapan, hari apa saya ngejelasin tentang bagaimana membaca berita, membaca rumor, membaca corporation, dan lain-lain? Ada nggak? Kagak ada. Kagak ada. Tapi, teman-teman dengan pakai PTM, teman-teman bisa lihat nggak? Butuh nggak itu? Ayo. Sangat tidak dibutuhkan banget. Oke? Tidak butuh, gitu loh. Ketika teman-teman bilang butuh, artinya sebenarnya nggak yakin. Nggak yakin. Jadi kalau bilangnya butuh, artinya teman-teman harus kenalan sama bandar. Kalau dia mau berteman. Ya nggak? Oke? Jadi strategi yang ada di sini semua, ini sebenarnya nggak ada tuh istilah news dan lain-lain. Kenapa ya? Udah dikirim ya? Udah. Kenapa? No, no, no. Ini kembali ke gambar hari kedua. Hari kedua. Ingat nggak hari kedua gambarnya apa? Ini berkaitan dengan gambar hari kedua. Nah, hari kedua itu apa sih? Ingat nggak ada gambarnya ini? Ini ada tengah-tengah sini ya. Emiten. Oke. Kepentingannya siapa aja? Kepentingannya ada dari Dapen, gitu kan? Dari asuransi, asuransi jiwa, lalu dari misalnya BPJS, misalnya dari reksadana, ya kan? Misalnya dari apa gini ya, hedge fund, gitu kan? Hedge fund dan lain-lain kan? Nah, jadi urusan berita, urusan informasi yang lebih awal dari berita, urusan eh, isu-isu di perusahaan, corporate action-nya apa, itu urusan mereka aja, urusan mereka, karena mereka punya kepentingan, walaupun faktanya ya nggak sejago itu juga mereka ya, nggak semuanya lah istilahnya. Cuma mereka punya kepentingan, laporan keuangan gimana, dan lain segala macam gitu, ini urusan mereka. Mereka punya tim ahlinya, mereka punya analisnya. Satu dapen mungkin analis bisa 4, bisa 5, BPJS, reksadana, ada fund manajernya berapa, lalu ada analisnya berapa, company visit, dan lain segala macam, direksi aset manajemen nge-golf bareng, sama salah satu kenalan yang ternyata suppliernya emiten, dan lain-lain. Kita ngapain di sana, teman-teman? Ya nggak? Kalau mau lebih dalam, lebih tahu, kita jadi sopir. Uh, jadi sopir. Jadi sopir emiten. Kita tahu tuh, wih, si bos lagi kesini mulu nih. Wih, si ibu itu lagi kesini mulu nih. Tuh sopir lebih tahu dari kita. Ya nggak? Lagi teleponan, lagi handphone, bla 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 segala macam, kedengeran. Boleh nih, gue beli saham nih. Tapi masalahnya kayak sopir belum tentu beli saham. Itu di sana. Nah kita, nggak mungkin kan kayak gitu kan? Kenapa? Segala berita yang sudah muncul di luar itu udah terjadi semua. Bener nggak? Ya nggak? Ya kan? Semua berita yang muncul itu udah terjadi semua. Perusahaan mencetak laba meningkat 20%. Udah kejadian, teman-teman. Udah kejadian. Mereka yang tahu lebih dulu, contoh nih ya, mereka adalah supplier. Wih, gue nih mensuplai bahan baku ke Ono.
gitu ya. Tahun lalu, gue nyuplai sehari itu gue kirim 2 truk. Sekarang, gue ngirim 4 truk tiap hari. Gila itu bakal bagus. Teman-teman, berita udah keluar belum? Apakah ada berita Anda baca gini, perusahaan Unilever yang biasanya suppliernya nganterin 2 truk per hari jadi 4 truk per hari. Itu Anda pernah nggak baca berita kayak gitu? Pernah nggak? Ayo, pernah nggak? Johnny, Pernah Tom. nggak? Ya, Pak. Oh, ini kan emiten di indeks kita kan ada 900-an ya. Ya, Nah, Koko kan bilang kalau berita itu kita sudah telat ya. ya. Nah, kalau kita fokus di chart, ya kan, kalau tanpa berita, ada 900 emiten, kita mau cari yang mana? Kalau dari berita kan sedikitnya ada isu ya. Setelah kita lihat berita, maksud saya lihat dengar berita, ada emiten ini nih, korporasi dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya analisa lewat chart. Seperti itu, boleh nggak seperti itu? Biasanya terlambat, Pak. Ketika ada berita, harga udah naik belum, Pak? Kan ada yang juga belum ya. Kan ada yang Nah, juga kalau belum. belum, akan naik nggak, Pak? Ini Seperti pengalaman, yang kayak, oke. ya kan? Jadi, kita yang punya pengalaman masing-masing. Ketika ada berita Ya. bagus, harga udah naik belum? Ketika belum naik, berita bagus, harga naik atau enggak? Kadang naiknya nggak seberapa. Nah, jadi daripada pusing, kalau saya biarkan mereka yang kerja, gitu teman-teman. Biarin mereka yang kerja. Gua cari kartu Pokemon aja. Oke? Karena ada yang menurut mereka ini bagus, ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Ini kan yang membuat harga bergerak. Harga bergerak. Setuju nggak? Harga bergerak. Harga udah bergerak seperti ini, inilah tindakan mereka. Kita kayak gini, kita ngapain? Kayak gini kita ngapain? Ya simple. Kita tinggal swing trading. Swing trading nggak butuh berita. Oke? Swing trading nggak butuh berita. Gitu loh teman-teman. Swing trading nggak butuh berita. Nah, tapi ketika bentuk udah jadi kayak gini, apa ini? Pola awal bullish, ada berita nggak? Belum tentu ada berita. Oke? Belum tentu ada berita. Orang yang tahu lebih dulu yang belanja. Orang yang tahu lebih dulu yang ngerti yang belanja. Siapa orang yang tahu lebih dulu yuk? Ayo, siapa yang tahu lebih dulu bahwa ini perusahaan akan bagus? Siapa yuk, teman-teman? Sharing yuk, kita sharing. Siapa? Siapa yang tahu lebih dulu? Bahwa, wih, tahun ini labanya akan naik nih, 50%. Siapa yang tahu lebih dulu? Ayo. Siapa? Pasar. Bandar. Enggak, bandar mana tahu. Pasar telat tahunya. Orang dalam. Oke, ngomongin orang dalam. Siapakah orang dalam itu? Siapa orang dalam itu? Nih, contoh. Contoh ya. Misalnya, Unilever mengalami, ini contoh-contoh ya. Unilever mengalami, nggak usah Unilever deh. Astra. Astra Internasional mengalami penurunan penjualan mobil sebesar 20%. Misal. Oke, ini bukan sebuah informasi Anda untuk jual Astra ya. Gitu ya. Ini contoh. Imajinasi. Turun 20%. Nah, turun 20% dalam waktu kuartal 1 misalnya gitu kan. Siapa yang tahu lebih dulu bahwa Astra mengalami penurunan penjualan? Ayo, siapa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu lebih dulu? Finance-nya, direkturnya, salah. Yang tahu lebih dulu adalah sales mobilnya, sales di dealernya. Kok susah ya jualannya? Wah gila kok susah jualannya ya? Pabrik kirim gua 1.000 unit, biasanya laku 2 bulan. Ini kok susah ya? Yang tahu lebih dulu siapa? Yang tahu lebih dulu sales mobilnya. Ya kan? Manufaktur nggak tahu lebih dulu. Kenapa? Uang dia kirim sama jumlah barangnya. Loh, sisa ya? Oh sisa ya? Waduh, sisa nih. Gue harus turunin produksi nggak? Ini bisa jual lebih nggak bulan depan? Oh, bla bla bla. Jadi gue harus turunin produksi nggak bos? Ini segala macam. Oke, yang tahu lebih dulu sales mobilnya.
Kalau sales mobilnya ngerti, dia harusnya jual saham Astra kalau dia punya. Gitu kan? Itu di sana. Nah, jadi teman-teman, bukan jadi itu kompleks. Itu semua kompleks, teman-teman. Itu semua kompleks. That's why kompleksitas itu urusan ono yang kerjain. Kenapa? Kita punya akses nggak ke sana? Lagi ada turnamen golf yang ngadain asuransi. Ada direktur emiten A, B, C datang. Ada direktur Dapen, reksadana dan lain-lain datang. Mereka mungkin ngegolf bareng, satu flight bareng di sana, ngobrol-ngobrol. Lalu makan siang, yuk makan siang bareng, ayo boleh ini segala macam. Ini gue tuh lagi pusing loh gini-gini segala macam. Nah, makan siang mereka rame-rame di country clubnya. Mereka tahu lebih dulu nggak? Tahu. Kita makan siang di mana? Ayo, kita makan siang di mana? Di kantor bawa bekal, misalnya di mall, misalnya atau di mana, misalnya kan aksesnya beda teman-teman. Jadi biarkanlah si orang-orang ini bekerja karena mereka ada profesionalnya, mereka bertransaksi. Kalau mereka nganggap ini bagus, mereka akumulasi. Jadi gini, kita tunggu ininya aja. Apa yang kita harus lawan mereka? Kalah power. Ya enggak? Mau corporate action, mau ada berita apa, mau laporan keuangan, mau bla 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 segala macam, rumor segala macam, ini urusan mereka. Nah, kalau bentuknya seperti ini, saya ikutan. Bisa diikuti teman-teman di sini? Jadi, hidup itu udah susah, jangan dibikin lebih susah. Gitu loh. Asal kita ngerti caranya. Bisa diterima nggak? Ada pertanyaan nggak tentang ini? Silakan, kalau ada pertanyaan. Any question? Silakan, teman-teman. Oke, hidup itu udah kompleks, jangan dibikin lebih kompleks. Gitu ya. Jadi Bayu Pak Coach. Rio mau tanya. Iya sih, Bu. Pak, Ya, itu Bu. kalau PTM-nya sudah nggak free lagi, gimana caranya kalau mau langganan? Nanti Ibu hubungin tim kita aja, Bu. Jadi memang kita di Profit Trader Modul itu kita memang ada sistem subscription. Cuman PTM yang Anda pakai bukan untuk ke sana, tapi ini untuk belajarnya. Cuma kalau teman-teman mau menggunakan lebih lanjut, nanti Ibu hubungi tim kita aja, Bu. Toh juga saya nanti mau kasih tahu gimana cara garis-garis itu bentuk, gitu ya. Jadi nanti itu bisa lihat. Gitu, Bu. Ada lagi, Oke, teman-teman? makasih. Sama-sama, Bu. Ada lagi? Ini dengan siapa nih? Ibu Citra, silakan, Bu. Selamat malam, Coach. Malam, Bu. Coach, saya kan pernah menemu kayak S-nya tuh naik terus kan, Coach? Ya. Yang garis, habis itu udah dia mau ke resist tuh tiba-tiba tuh dibanting. Oke. Dibanting sampai di bawah support. Aha. Habis itu besoknya langsung setelah itu kan harus cut loss kan, Coach. Itu saya besoknya naik lagi sampai di atas resist. Kayak gitu gimana ya biasanya, Coach? Seharusnya Nah, kayak gitu. Ibu pas beli udah break resist belum, Bu? Di break resist kedua ada. Oh, sudah, Coach, sudah. Tapi Sudah. dibanting ke bawah. Kayak Nah, apa ya emitennya ya? Lupa saya namanya. Cuma Ibu coba, step-stepnya nggak kecil. Ibu boleh info ke saya sahamnya apa? Nanti kita coba cek. Ya, Cuma, ya. kalau kejadian seperti itu, Ibu juga cek marketnya lagi aneh-aneh nggak? Kalau marketnya lagi aneh-aneh karena MSCI, karena the Fitch rating lah, apa segala macam, downgrade, gitu, itu mau nggak mau sebenarnya di Oh sini. gitu. Ya, baik, Coach. Karena kita nggak Ya. bisa ngelawan ombaknya sebenarnya. Ya, Coach. Semoga jawab, Bu ya. Jadi Ya, kalau ada Coach. contoh saham, boleh kasih tahu saya. Ya, baik. Coach, Iya, Pak Said. kejadian di Antam ini hari, Coach. Kayak itu. Antam kan turun terus. Turun break es, kemudian mantul kembali, Coach. Bagaimana itu? Nanti kita cek, Pak. Kalau saya udah balik ke sini, Pak ya. Nah, teman-teman, ini dia nih. Jadi, apakah kita perlu cari tahu berita dan lain-lain? Nah, saya mau tanya satu sekarang. Kita kan baru dengar ada apartemen yang kebakaran. Unit apartemen. Benar nggak?
Bener, bener, bener. Ya, di Jakarta Barat ada kan, di Tanjung Duren ada apartemen yang kebakaran. Oh, nggak usah gitu. Kecelakaan kereta, oke? Kecelakaan kereta. Kemarin hari Senin ya, ada kecelakaan kereta yang melibatkan dua kereta nabrak gerbong wanita, gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, ketika berita itu keluar sampai di sosial media Anda, itu udah terjadi atau belum terjadi? Sudah. Udah kan? Udah basi belum? Udah basi. Udah terjadi. Sudah. Ya kan? Jadi kalau di saham, ketika ada berita laba sudah naik 20%, artinya itu udah selesai. Kejadian udah selesai. Kita nggak bisa menganalisa yang lain-lain. Bahwa, oh, dengan ada berita ini bakal naik. Nah, teman-teman, kita tuh sering diajari di simulasi saham, dikasih contohnya tuh adalah ada berita gini, harga naik atau turun. Naik. Ada berita labanya turun gini, harga naik atau turun. Turun. Itu siapa yang ngajarin? Enggak. Sebelum berita bagus muncul, yang ngerti pasti beli dulu. Makanya harganya naik. Sebelum berita buruk muncul, ada orang yang tahu, mereka pasti jualan dulu. Berita keluar, harga di bawah. Jadi, segala hal tentang berita itu udah kejadian semua. Itu di sana. Teman-teman, ngomong-ngomong berita, hati-hati juga. Berita itu banyak yang aneh-aneh yang ngaco. Oke? Berita yang paling benar adalah berita apa yuk? Berita yang paling benar adalah berita apa? Berita duka, Sus. Berita paling benar tuh berita kelahiran, Pak. Kematian aja bisa salah, Pak. Oh, si itu meninggal. Mana kagak? Ya enggak? Orang meninggal bisa salah berita. Itu di sana. Jadi hati-hati. Di saham, begitu gampang orang bikin konten, menyebutkan ada ini. Jadi itu harus hati-hati. Di saham itu jangan terlalu gampang percaya orang. Oke? Lanjut. Lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, ketika kita ke sini, jadi apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya adalah prinsip teknikal. Price reflects everything. Oke? Just follow the price movement. Itu dia, teman-teman. Ini bahasa akademisnya, price, discount, everything. Tapi masalahnya sama trader kita, sering dianggap bahwa cari diskon aja. Ini tulisannya itu price, discount, everything. Ya cari diskon aja. Nah, itu yang jadi masalah. Semua saham beres dibeli. Gitu ya. Jangan ya, teman-teman ya. Ini saya share dulu. Nah, jadi dengan teman-teman kalau teman-teman bisa menerima konsep ini, maka hidup Anda akan lebih damai. Tapi kan nggak semua orang mau hidup damai. Ada yang maunya hidupnya lebih menantang. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Oke? Lanjut. High-low nanti saya akan jelasin. Nah, sebelum ini, ingat selalu bahwa bagi porto Anda, money management ya, bagi dana Anda, menjadi 5 posisi, 5 alokasi. Lokasi beli saham sama rata. Oke? Sama rata. Jangan hobi titip sendal. Daripada titip sendal, mendingan beli tas aja. Nah, nggak usah titip sendal, ngapain? Itu dia. Risk management apa? Stop loss yang jelas dan dijalankan. Banyak orang ngomong stop loss sebatas di mulut saja.
Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Pernah nggak ngalamin gitu? Iya ya, maksudnya gue stop loss. Tapi kagak. Nyangkut. Gitu. Nah, biasanya tuh seperti itu alasan. Oke? Sampai sini bisa diikuti ya? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman lah harusnya ya. Aman. Tanya coach. Yes, Pak. Eh, berarti maksimal yang boleh dibeli sahamnya itu maksimal 5 ini ya? Contohnya 5 saham gitu ya? Iya, Dan dibagi rata seperti ya? penjelasan hari pertama ya, Pak. Oke, siap. Jadi, kenapa 5? Karena 5 itu paling gampang untuk dipantau. Kalau udah 10, percayalah teman-teman, Anda punya anak ayam 10, nangkepnya susah. Ya enggak? 5 aja udah susah. Itu di sana. Jadi, Anda punya 20, wah, kacau langsung. Anda ambil 1 langsung. Di 1. Gitu kan? Karena apa? Stres, pusing. 5 dulu. Kalau 5 udah profitable, baru tambah. Tapi jangan karena kepedean, nambah dulu pada profit belum. Itu di sana. Oke? Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Step awal tadi saya udah jelasin ya. Tadi udah saya share juga. Sahamnya harus konsisten, predictable, likuiditas bagus. Kesimpulannya adalah, dia itu tipe saham apa? Swing trading kah? Atau trend following? Nah, ini kan strategi beda. Oke? Beda karakter, beda saham, beda strategi. Jadi nggak bisa kita itu trading saham tuh ya udah pokoknya buy low sell high, buy low sell high. Gue sih prinsipnya gitu. Nggak peduli deh yang lain. Nah, lihat aja portonya kayak apa. Sebenarnya gitu. Portonya kayak apa. Bisa lah, tinggal tunggu waktu. Semua akan indah pada waktunya. Ya, nggak ada itu. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman. Ini step awal. Karakter harga saham. Dia tipe swing atau trend. Kalau, nah ini sekarang step akhir. Kalau dia adalah tipe trend following, maka teman-teman harus perhatikan. Dia harus break resist, trend positif, oke? Ada pola awal bullish. Nah, ini dia. Oke, ada pola awal bullish. Entry risk acceptable, jarak R ke S. Oke? Entry risk 7% adalah oke. Lebih rendah, lebih baik. Di atas 10% sebaiknya jangan. Gitu ya. Ini dia teman-teman. Ini saya share dulu. Contohnya kayak gimana yuk? Ini saya mau kasih contoh sebelum kita lanjut ke bagian yang setelah ini. Nih, ngomongin tentang berita dan ngomongin tentang saham. Teman-teman, coba ya. Saya mau buka saham. Ini pengalaman banget nih, tahun lalu. Ada yang ikutan BUFA nggak? Ada yang ikutan BUFA nggak? Ada yang pernah ikutan BUFA nggak? BUFA nggak nih? Nah, BUFA. Oke, bukan di sini, bukan di sini. Tapi di sini. Ada yang pernah ikutan nggak? Ada yang pernah beli BUFA di harga 90? Atau di 300? Gitu ya? Atau di 600? Untung Anda berapa? 10%, 50%, 100%? Ini bisa semua, angka segitu. Nah, sekarang teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk melihat sebuah kondisi. Ada berita nggak? Nggak tahu. Tapi, polanya awal bullish nggak? Ayo, pola awal bullish kan? Teman-teman boleh tulis di chat, tolong saya, apakah ini adalah pola awal bullish? Apakah ini pola awal bullish? Ya nggak, ya nggak, ya nggak? Ya nggak? Iya ya? Oke, lalu abis itu udah breakout nih. Ya kan? Udah breakout. Gitu kan? Sudah breakout. Nah, gini ya. Breakout. Entry risk-nya berapa? Nih, kita lihat dulu yuk. Entry risk ketika breakout itu
9%. Ya, kurang lebih ya, 10% lah, anggaplah. Oke, 10%. Nah, lalu habis itu naik terus. Naik, sampai atas. Wih. Gitu ya. Ada berita nggak ini? Ayo, ada berita apakah di Bufa? Ada yang boleh bantu saya? Ada berita apa di Bufa? Kalau nggak salah ya, Bufa Right Issue. Kalau nggak salah. 2025. Berita. Benar nggak? Sebentar. Ini 2025 ya, 2025. 2025. 2025. September 2025. Oke. Januari 2026. Oktober. Enggak ya, ini paling awal ya, September. Ada lagi? Januari? Enggak. Januari 2026. Mana berita pertamanya? September 2025. Oke. Nah, teman-teman. Ini bulan apa? Bulan apa ini? Juli. Oke. Bulan Juli. Nah, bulan Juli. Naik sampai di sini. Nah, teman-teman, coba lihat di sini. Ada pola awal bullish lagi nggak? Ini bulan apa sekarang? Ini bulan September. Bulan September. Di sini. Teman-teman, berita baru muncul di bulan apa? September. Baru ada berita RI. Rencana. Oke? Baru rencana RI di sini. Dia udah naik berapa persen? Dia udah naik kurang lebih 300%. Oke? 300%. Pola awal bullish? Oh iya, pola awal bullish. Nih, teman-teman lihat lagi di sini. Nah, supportnya naik. Oke, supportnya naik. Lalu breakout nggak? Nah, breakout lagi ya. Breakout. Oke? Breakout di sini. Contohnya gimana? Naik terus. Nih, gue jual nggak sih? Nah, kan prinsipnya adalah selama harga berada di atas garis support ini kan nggak dijual-jual. Kan gitu. Naik terus sampai ke berapa? Wah, ini kalau imannya kuat gitu ya. Itu 2000%. Kalau imannya kuat, tapi susah sih kayak gini. Enggak. Ini lebih gampang ini. Oke? Teman-teman, pernah nggak dapat saham beggar? Jadi, kalau saham itu belum naik, kita tendensinya naik dikit jual. Tapi kalau teman-teman udah dapat untung 300%, naik nggak akan dijual-jual. Tidak akan profit taking. Itu psikologis terbaliknya kayak gitu. Udah naik, tidak akan profit taking. Kenapa? Karena yakin akan naik lagi. Nah, jadi kadang orang itu balik modal. Yo, Ray. Lah, siapa ini? Oke? Masuk Zoom, tapi mic-nya dibuka nih. Oke? Itu dia. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tanda bahwa kadang harga bergerak sebelum berita. Salin gambar. Saya share di sini. Oke? Harga naik sebelum ada berita. Berita bukanlah yang utama. Oke? Di situ ya. Ini berlaku kalau market masih normal ya, Coach. Yes, berlaku ketika normal, tapi ketika indeksnya lagi rendah nih. Composite ya, ini kan lagi rendah. Ini biasanya akan banyak pola awal bullish juga. Akan banyak, teman-teman. Pola awal bullish kalau udah rendah seperti ini. Kalau di atas cari pola awal bullish sudah susah, tapi lagi di bawah, itu biasa bertebaran. Contoh apa? Kemarin nih SSIA. Nah, SSIA, tentu bisa lihat di sini. Oke? Indeks udah turun, harga sahamnya turun. Nah, muncul nih akhirnya pola awal bullish. Seperti ini. Ya enggak? Supportnya makin lama, makin naik. Nah, lalu dia break out. Oke? Ketika breakout, volumenya nggak ada.
Nah, inilah kesempatan kita nyolong start. Naiknya berapa? Lumayan ya, 30%. Zaman gini 30%, lumayan kan? Ini belum disuruh jual-jual lagi. Kenapa? Belum break support. Udah mulai naik lagi. Kita nggak tahu dia bisa berapa. Kita nggak tahu dia bisa berapa. Ya kan? Oke. IHSG lagi rendah, maka banyak pola awal bullish yang bermunculan ke depannya. Jadi ingat, market turun itu opportunity. Gitu ya, teman-teman ya. Yang kedua, oke, kalau step akhirnya adalah trend following. Kalau dia adalah swing trading, nah swing trading itu gimana? Kayak kemarin kita ngebahas saham SIMP kalau nggak salah. Oke, SIMP di sini. Teman-teman lihat SIMP itu tren color-nya gonta-ganti, 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 ya. Nah, ini di sini. Tren konsolidasi. Artinya apa? Tren color yang horizontal, gonta-ganti. Dalam kurung, gado-gado. Itu di sana. Cari swing low, oke? Dan cari swing high. Biasanya jika sudah rebound 5-7% dari swing low, bisa dipertimbangkan sell on strength. Walaupun belum sampai swing. Gini ya, teman-teman ya. Ini buat apa? Buat yang swing. Oke, ini buat yang swing. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kasih contoh dulu. Oke, saya kasih contoh dulu. Ini contoh di sini. Pak Sutopo, Yes, Pak Sutopo. tadi Bapak bilang kan merek gado-gado ya. Waktu saya tadi pagi analisa, itu kan kalau gado-gado sudah kejadian kan Pak, baru kita tahu tuh gado-gado. Tapi kalau Ya, saat baru mulai, itu kan kita nggak tahu itu gado-gado kan Pak. betul Pak. Nah, ini kan lagi naik ya Pak ya. Lagi naik, 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 naik. Ini biru solid Pak. Tapi momen ketika dia masih di atas, tapi udah nggak kemana-mana, ini kan mulai gado-gado Pak. Kelihatan nggak Pak? Udah jadi biru hijau, biru hijau. Iya. Ya. Nah, di sini kita udah mulai siap-siap. Oh, ini arti dia lagi swing nih. Saya pasang strategi buy on weakness. Oh. Gitu, Pak. Jadi sebelum itu terjadi pun Bapak teman-teman pasti akan melihat bahwa oh ini udah nggak solid nih birunya nih. Jadi gado-gado. Kayak gitu ya, Pak. Iya. Oke. Nanti lama-lama nanti pasti akan kebiasaan. Tapi itu pengamatan sangat bagus, Pak. Mantap. Oke, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa apa? Jadi dekat-dekat swing high dia koreksi, dekat-dekat swing high dia koreksi. Nah, di sisi lain dekat-dekat swing low, nah ini juga koreksi, rebound. Ya. Oke. Rebound kenapa? Nih, karena kayak gini. Ya, Nur, hati-hati ya. Ya, Bapak hati-hati ya di rumah. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sampai di sini. Ini juga nih sama nih. Ini juga sama. Ketika di swing high dia koreksi. Betul nggak? Ketika dia di swing low, nah sempat bablas sih, cuman ya ini jadi rebound. Lagi di swing low, dia rebound. Nah, ini contoh saham, oke? Contoh saham gado-gado yang cocok untuk swing trading, buy low, sell high. Jadi kalau saham yang kayak gini silakan buy low, sell high. Tapi kalau sahamnya potensi awal bullish, jangan buy low, sell high, simpan aja. Gitu ya. Simpan aja. Sampai sini ada pertanyaan untuk swing? Aman ya? Aman ya? Nah, sekarang saya masuk ke bagian terakhir. Step akhirnya ada swing trading. Ada yang step akhirnya adalah bottom fishing. Bottom fishing itu gimana sih? Paling gampang, kita lihat IHSG waktu MSCI. Sini, tanggal berapa? Tanggal 26. 27-28 Januari. Oke? Ini MSCI. Gitu ya, MSCI. Yuk, kita coba cek yuk. Saham apa yang turun banyak bisa kita tangkap bottom fishing? Adaro coba ya.
Adaro. Kita coba ya. Tanggal berapa? Nah, teman-teman lihat nih. Ini tanggal 28 Februari. Nah, 28 Januari. Oke, 28 Januari ini pas lagi MSCI ya. Teman-teman perhatikan di sini. Adaro turun ambles. Dia bisa rebound di sini. Kenapa? Kenapa yuk? Swing low. Rebound. Setelah rebound naiknya berapa persen nih? 19%. Jadi mau cari 7% dapat nggak? Dapat. Ya kan? Ini saya saling gambar, saya share ke dalam channel. Oke? Bottom fishing pada Adaro. Nah, apalagi yuk? Adaro, lebih Adaro itu eh, temennya deh, AADI. AADI, coba ya. AADI. Nah, ini bukan nih. Ini bukan ya? Yes. Nih, AADI koreksi. Oke. Lalu dia mantul di sini. Ya enggak? Mantul di sini. Nah, ada apa nih? Ada swing low. Ada spam. Aduh, murahan banget sih ini. Siapa sih ini orang? Ini spam ya teman-teman ya. Jangan di ini ya. Jangan diklik, oke? Jangan diklik. Biasalah. Namanya orang cari duit ya. Tinggal halal atau nggak halal. Oke, ini ada swing low teman-teman. Ini ada swing low. Oke. Nah, ini rebound. Nah, tapi tembus nih dikit. Nah, teman-teman coba perhatiin ini variasinya. Ada di sini, lalu ada di mana lagi. Nah, di sini. Oke. Berdekatan nggak? Ini berdekatan. Ini berdekatan. Jadi ini adalah area swing low. Nah, setelah itu rebound berapa banyak? Reboundnya, wah, 25%. Oke. 25%. Ini lagi dihapus sama tim nih, lagi di kick nih. Kick. Ini sekarang lagi zaman nih, nge-spam gitu. Siapa namanya? Sutopo. Enggak. Tadi yang nge-spam Pak, maksud saya Pak. Yang nge-spam. Tadi siapa sih? Sutopo. Oke, Pak Sutopo, gimana Pak? Nah, itu kan Bapak ditunjukin ada swing low-nya kan ada 2 ya Pak. Iya. Itu yang dipakai yang utama yang terdekat atau bagaimana ya Pak? Pokoknya kalau dia terdekat ataupun yang jauh, tapi areanya mirip Pak, itu dijadiin satu Pak. Kalau misalnya beda cukup jauh, Kalau cukup jauh cari yang terdekat. enggak, maksudnya jaraknya ini Pak. Enggak apa-apa, ini jauh Jarak emang nggak apa-apa Pak. fungsinya. Nah, gini Pak, jadi cara paling gampang adalah nanti Bapak coba backtest terus, Bapak cari. Gitu Pak. Jadi intinya kalau dia berdekatan, range-nya berdekatan, Iya. 5%-an doang selisihnya, itu jadiin satu Pak. Itu di sana. Diambil Kita coba lagi Pak. Gitu Pak. Kenapa Pak? Diambilnya Hah? selisihnya dikit. Itu diambil yang bawahnya atau diambil yang atasnya ya Pak kalau ini? Ya, pokoknya Bapak di area ini Bapak bayangin terus. Oh, area itu. Oke. Area ini. Nah, rebound nih. Nah, jadi tinggal kita ngikutin reboundnya gitu Pak. Lagi deh, kita coba cari lagi. Yang nggak terlalu liquid. Dewa gimana ya Dewa? Dewa. Udah ada gambarnya lagi. Nih, teman-teman nih Dewa nih. Oke, Dewa ambles gitu ya. Boom, ambles seperti ini. Dia rebound di sini nih. Dia rebound. Kenapa yuk rebound yuk? Pertama, dia udah keluar deviasi. Oke. Ini saya singkat aja ya tentang deviasi karena waktu kita memang nggak terlalu banyak gitu. Tapi intinya yang saya mau tegaskan di sini adalah resist support. Oke. Lalu habis itu ada apa nih? Kenapa rebound di sini? Tonton bisa lihat di sini ya. Ini ada titik-titik. Ini ada titik-titik. Dempet, berdekatan. Ini biasanya powerful. Oke. Ini biasanya powerful. Nah, setelah mantul gimana? Setelah mantul ya lumayan ya. Berapa persen? 33%. Di situ. Ketahan yang ini. Nah, jadi teman-teman, market lagi turun, opportunity-nya itu yang kayak gini-gini. Di sana. Yang penting kita jangan kecepatan beli.
kita belinya harus menunggu. Itu teman-teman. Coach, Kita tanya harus Coach. menunggu. Yes, Pak. Kalau misal itu breakdown gitu ya dari batas supportnya, berarti kan bisa jatuh ke bawah lagi ya. Kalau pertimbangannya itu. Nah, Ya, apakah ada misalnya level kan ada di story itu kan pasti ada sebelum-sebelumnya ada support bawahnya seperti itu ya. Apakah betul. itu bisa jadi ukuran ya? Oh ini kalau di level 1 misalkan jebol support 1 dia turun lagi jebol lagi gitu. Apakah bisa Jadi gini, Pak. Ini kan yang abu-abu ini kan standar deviasi, Pak. Biasanya Hmm. kalau dia udah ketembus sekali, biasanya dia akan rebound. Karena itu sebaran normal, Pak. Distribusi normal, kalau di statistik ya. Hmm. Dengan alpha 5%. Jadi biasanya kalau udah kayak gini tuh, dia lebih firm, gitu, Pak. Lebih firm. Mungkin nanti tentang ini, saya akan bahasnya besok ya, Pak ya, teman-teman ya. Karena besok kita kan case study dan stock picking. Jadi kita dari awal tuh udah langsung buka PTM, buka grafik, screening, pakai TOS, dan lain-lain. Mungkin besok akan lebih kebaca lagi. Bapak tolong tanyakan saya lagi, Pak, di sana. Tapi konsepnya adalah keluar dari gray area, deviasi, itu biasanya firm untuk pembalikan arah. Gitu ya, Pak? Oke, good. Ya, nanti besok, Pak. Besok Ya. ada case, ada lihat saham apa, ingetin saya. Ingetin Ya. saya. Oke. Sip. Oke, lanjut. Ini dari Pak Cariri. UNTR ini Oke, pullback Coach. garis titik. Kita coba cek ya. UNTR. Cek sini. Nah, mantap Pak. Ketemu ya. Nih, UNTR nih. Teman-teman, saya mau tanya. UNTR nih gado-gado nggak warnanya? Wah, gado-gado. Ini tuh saham ini tuh cocok buat buy on swing Belum low. di-share, Coach. Belum ya? Oke. Thank you. Nih, UNTR nih. Jadi UNTR ini gado-gado kan? Gado-gado. Jadi dia cocok ngapain? Buy on support, sell on resistance. Di sana. Kalau dia turun lagi, maka ini bisa jadi buy on swing low juga. Lumayan ya, dari titik ini udah rebound berapa? Udah rebound 1,5. Jadi nanti carilah 5%. Nah, nanti misalnya ya, habis UNT rebound, totonya ternyata turun lagi, jebol turun ke bawah. Ngantrinya di mana yuk? Di sini. Oke, teman-teman? Oke, imajinasi bottom fishing. Jadi dengan garisnya sudah ada, kita bisa imajinasi. Kalau garisnya nggak ada, kayak gini, gimana cara imajinasinya? Imajinasinya bisa, teman-teman. Imajinasi gimana? Gini caranya. Oke? Tarik gini. Enggak. Gini. Oh, enggak. Oh, ini. Gini. Enggak juga ya. Wait. Gimana dong? Gini deh. Nih, gini caranya nih. Lo pernah belajar kayak gini nggak? Pernah belajar kayak gini nggak? Mau sampai kapan? Wah, enggak juga ya. Udahlah, pakai horizontal aja. Nih, horizontal. Kata siapa horizontal? Itu kata si Ono, gitu kan. Enggak juga ya. Oh, gini deh. Ini, tarik garis ini. Enggak ya. Gini deh. Nah, gini caranya. Ada lagi nggak? Oh, bukan bro. Ini ada yang lebih jauh nih bro. Nah, gini. Enggak juga ya. Ginilah. Nih, coba. Nah, udahlah gue pusing. Nah, teman-teman, Anda tuh belajar technical atau mau jadi Spider-Man? That's the real question. Gitu loh. Jangan jadi Peter Parker trading saham. Oke? Pusing. Pak Sutopo, Pak. Yes, Pak Sutopo. Nah, kalau contoh di ini, itu kan dia menyentuh itu kan, itunya ya. Itu kita belinya hari ini besok ya, Pak? Belinya ketika dia udah mencapai itu, Pak. Dan Bapak harus lihat, memang udah nggak banyak buang ke bid. Itu di sana, Pak. Jadi garis ini, Pak, sebelum market buka, Bapak kan udah bisa ngeliat garis ini, Pak. Iya kan, Pak?
Iya. Nah, jadi ketika udah sampai ke sini, kita udah standby. Ini level saya. Coba dilihat yuk. Udah mereda belum tekanan jualnya? Udah nggak pada buang kiri, nggak? Oh, udah. Nah, di situ boleh masuk. Jadi untuk swing, Bapak harus, teman-teman harus mantau market. Gitu ya, Pak ya? Mereda jualnya dari mana katanya, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya, itu tahunya dari mana? Hah? Gimana, apa, Pak? Jualnya sudah mereda. Bilang kalau jualnya sudah mereda turun. Baru Bapak ngelihat di market, Pak, dia masih ngebuang ke kiri atau enggak? Di ngebuang situ. ke kiri. Dari mana Buang ya? bid nggak? Pada masih guyur atau enggak? Gitu di sana. Oke, teman-teman? Ini dia ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Jenny. Nah, swing trading sebagai jual ketika rebound 5-7% atau boleh sampai swing high? Bu, jadi 5-7% itu udah dianggap cukup. Tapi kalau bisa sampai swing high akan lebih bagus. Nah, jadi pilih yang mana? Semua ada konsekuensinya. Jadi kalau sampai swing high, paling bagus. Tapi kalau udah 5-7% biasanya udah cukup lah. Mendingan seperti itu, Bu. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, teman-teman. Jadi, udah enggak zaman lagi. Oke? Udah enggak zaman lagi kita trading berdasarkan yakin pasti naik. Wah, ini nih bahaya sekali. Kenapa? Nanti semua gaji Anda beli saham. Deposito dicairin beli saham. Oke? Reksadana dicairin beli saham. Saham invest dijual beli saham. Itu bisa. Juga udah nggak zaman lagi kita trading berdasarkan udah murah banget. Wah, yang murah itu makin murah, jangan-jangan. Oke? Dan nggak zaman lagi ya sekarang ya teman-teman, ikut-ikutan kata orang. Ini hati-hati. Karena ikut-ikutan kata orang itu nanti Anda bias. Biasnya apa? Orang yang pakainya Mercy, Anda dengar. Orang yang nggak kasih lihat mobil, Anda nggak dengar. Gitu. Padahal mobil itu adalah alat marketing. Oke? Mobil itu adalah alat marketing, teman-teman. Alat marketing. Jadi, alat marketing dalam jualan yang paling bagus adalah mobil. Itu di sana. Jangan sampai karena mobil Anda mendengarkan sebuah rekomendasi. Gitu. Ingat ya. Nah, teman-teman, ini kan saya lihat di chat banyak yang nanya kalau PTM-nya udah 14 hari bakal gimana? Kan saya bilang kan itu kan nanti cek ke admin. Boleh nggak teman-teman? Jadi sekalian aja saya share kita di Galeri Saham punya layanan apa sih? Biar siapa tahu teman-teman merasa cocok bisa pertimbangkan layanan kita. Boleh nggak teman-teman? Saya minta waktu sekitar berapa? 10 menit lah ya, 10 menit. Boleh. Tolong tulis share. Boleh nggak? Jadi saya share sedikit apa sih layanan Galeri Saham untuk teman-teman yang memang mungkin kepo. Ini apaan sih? Gitu ya. Boleh ya, teman-teman ya? Oke, sip. Nih, teman-teman. Jadi saya mau infokan di sini bahwa kita di Galeri Saham itu ada sebuah layanan. Ini bentuknya adalah komunitas yang komplit gitu ya. Itu disebut dengan Profit Trader VIP gitu ya, VIP. Kita sebutnya plesetannya Very Important Trader. Jadi Profit Trader VIP ini itu adalah sebuah layanan membership di Galeri Saham. Di layanan membership ini Anda akan mendapatkan segala hal yang trader butuhkan, itu semuanya ada di sini. Mulai dari trading plan, trading insight itu ada, untuk trend following, untuk swing trading itu ada, gitu ya. Lalu habis itu dari tools-nya ada, dari belajarnya juga ada, ini semua masuk ke dalam Profit Trader VIP. Nah, teman-teman, ini akan cocok, layanan ini akan cocok untuk teman-teman yang apa? Ini akan cocok untuk teman-teman yang ingin memaksimalkan peluang. Oke? Peluang. Yang jangka pendek buat swing ataupun untuk jangka panjang buat trend. Jadi, Anda cocok nggak? Anda mau cari apa? Saya mau cari swing. Oke, ini bisa untuk teman-teman. Saya sibuk nih, Saya mantau market aja kadang-kadang. Artinya Anda cocok buat yang jangka panjang, trend following. Ini layanan yang cocok juga untuk teman-teman semua. Profit dari VIP juga cocok untuk teman-teman yang ingin analisa
melakukan analisa ya dengan sistematis dan konsisten. Jadi nggak lagi pakai feeling, teman-teman. Oke, pakai feeling itu bahaya karena pakai feeling biasanya nyangkut, gitu ya. Mending kalau nyangkutnya jodoh, gitu. Ini nyangkutnya saham, kan amit-amit ya, gitu. Lalu cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan potensi profit. Jadi sama ini tentu udah untung, tapi kok sayang ya kalau saya simpan lebih lama lagi, saya untungnya lebih besar. Nah, profit dari VIP akan cocok untuk teman-teman semua. Ataupun yang tidak punya banyak waktu, oke? Tidak punya banyak waktu. Ini juga cocok. Kenapa? Nanti kita akan belajar apa yang namanya itu adalah automatic order, oke? Automatic order. Kita akan pelajari juga di sini. Atau ini juga cocok untuk teman-teman yang tidak puas dengan kinerja trading saat ini. Gue udah trading 6 bulan. Gue udah trading setahun. Kenapa hasilnya begini ya? Ini salah marketnya, salah Indonesianya, atau salah gue-nya? Nah, jawaban dari kami sih pasti salah diri sendiri. Itu dulu. Kenapa? Bisa jadi beli pakai feeling. Nah, profit dari VIP akan cocok untuk teman-teman semua. Jadi layanan ini belum tentu cocok buat semua orang. Oke? Belum tentu cocok untuk semua orang, tapi siapa tahu ini cocok untuk Anda. Gitu ya. Tapi saya akan share, siapa tahu ini bisa membantu Anda untuk semakin baik. Nah, member-member kita siapa aja sih? Nah, member-member kita itu banyaknya adalah high level profesional, pengusaha banyak, capital market profesional juga banyak, gitu ya, dari broker, dari research, dari asset management, itu juga banyak. Kebetulan saya juga in charge di sebuah asset management juga, jadi ya ini banyak lah. Dan juga ada juga dari emiten, itu juga ada. Jadi diam-diam ikut kopdar, ngobrol-ngobrol, ini dia tuh si CFO-nya si ini, CIO-nya di ini segala macam. Itu banyak, itu dia banyak. Jadi kalau kita ngumpul tuh seru, ceritanya sangat seru. Direksi-direksi emiten ada juga. Ibu rumah tangga banyak. Wah, ini paling sering ngumpul nih. Paling sering ngumpul trading bareng. Nah, ini juga ada. Dan pensiunan, teman-teman. Dan pensiunan. Ini juga banyak. Jadi kalau teman-teman profilnya salah satu dari hal ini harusnya cocok. Karena komunitas kita komunitas yang high level individual, misalnya gitu loh. Jadi nggak receh-receh lah, intinya gitu, tidak receh-receh. Nah, benefit Anda bergabung ke dalam Profit Trader VIP ini apa sih, teman-teman? Satu, standar internasional. Jadi segala hal yang Anda pelajari di dalam Profit Trader VIP yang Anda dapatkan, yang Anda gunakan, itu semua standar internasional. Ini bukan sebuah hasil tebak-tebakan, tapi ini memang berdasarkan teori yang ada. Oke? Ini berdasarkan teori yang ada. Oke? Yang kedua, keuntungan maksimal. Pada setiap jenis saham yang Anda analisa, untuk swing trading Anda tahu kira-kira jual di berapa, untuk trend following Anda juga tahu kira-kira harus disimpan berapa lama, ataupun yang bottom fishing Anda juga tahu di mana saya harus menunggu dan nanti exit. Lalu, hemat waktu, teman-teman. Ini adalah jalan pintas Anda menguasai analisa teknikal yang sistematis dan serugi. Jadi, udah berapa lama teman-teman trading saham? Oke, 6 bulan, setahun. Nah, udah ketemu belum metode apa yang mau didalami dan dikonsistenkan? Itu dia. Oke. Kalau belum, mau sampai kapan? Anda harus bikin deadline. Gua harus nih, semester 1 tahun ini, gua harus pegang satu metode. Nah, itu harus. Dan Profit Trader VIP bisa jadi salah satunya. Simpel dan cepat. Langsung tahu trading plan ketika membuka saham apapun. Ya kan? Ketika teman-teman buka grafik saham seperti ini, Anda udah tahu trading plan-nya apa. Oh, ini bottom fishing ini. Gitu. Kenapa? Garisnya udah ada semua. Oke? Lanjut. Peace of mind, teman-teman. Oke? Peace of mind. Anda fokusnya mencari saham, bukan bingung analisa pakai metode apa. Bukan bingung beritanya apa. Bukan bingung rumornya apa. Tapi Anda udah fokus, grafik ini untuk apa? Dianalisanya. Strateginya apa? Trend following atau swing trading. Jadi hidup lebih damai. Oke? Dan biasanya kalau hidup lebih damai dalam saham, itu umurnya panjang. Maksudnya apa? Anda akan survive di pasar modal, bukan sekedar numpang lewat. Oke? Kapanpun dan dimanapun, teman-teman. Anda bisa buka segala layanan kami dari laptop, desktop, handphone, dan lain-lain bisa.
Oke? Nah, ini dia benefitnya. Jadi, kita semua pasti pengen profit, ya kan? Pengen bisa lebih bagus lagi di pasar modal, dan kita pengen bisa sustain. Dalam arti apa? Pasar modal menjadi salah satu sumber penghasilan kita yang bisa kita andalkan. Nah, itulah kenapa kita memberikan layanan Profit Trader VIP kepada teman-teman semua. Oke? Sekarang, kita tadi kan berbicara tentang apa sih? Tentang hemat waktu. Oke? Hemat waktu. Jalan pintas Anda untuk menguasai analisa teknikal yang semakin teruji. Nah, teman-teman udah trading berapa lama? 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun? Berapa biaya belajar saham Anda selama ini? Pernah nggak dihitung? Oke? Biaya belajar mungkin free. Ikut 5 days challenge. Bagus ya? Ini free. Oke? Atau teman-teman ada yang bayar RP 10 juta ikutan workshop, ternyata motivasi. Oke, ada yang ikutan RP 20 juta, ada nggak? Ada. Oke. Apa ini? Komunitas VIP, misalnya seperti itu. Ada yang biaya mungkin RP 50 juta, semua kelas diikuti. Biaya belajar sama dengan total cut loss. Oh ya, belum Pak. Janganlah. Kalau cut loss itu nggak terhingga. Nah yaudah, oke gitu. Atau biayanya RP 200 juta. Oke. Unrealized loss saya. Oke. Atau ada yang lossnya adalah biayanya adalah RP 1 miliar akibat all in di pucuk. Ya kan? Ini macam-macam teman-teman. Ini macam-macam. Nah, teman-teman coba hitung berapa biaya belajar dan berapa lama biaya itu akan kembali menjadi profit. Itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena untuk target kita harus hitung dengan benar. Nah, teman-teman, itulah dia. Kita memperkenalkan di sini adalah layanan Profit Trader VIP, di mana di dalam ini teman-teman akan mendapatkan ada 3 elemen penting yang wajib dimiliki oleh para trader. 3 elemen ini kalau nggak punya, itu akan pincang. Pertama adalah plan. Oke? Plan. Ini mulai dari apa, teman-teman? Kita akan bersama-sama ngebahas tentang technical update dan ideas, baik intraday ataupun end of day. Ini akan berkaitan dengan untuk strategi trend following ataupun swing trading. Oke? Kita ada klub, oke? Ada Telegram group, yaitu Profit Trader Club di dalam Telegram Messenger. Kita juga ada webinar nih, setiap minggu, untuk belajar menganalisa saham di program Trader Jago, itu di YouTube. Dan kita juga ada VIP Stock Picking, oke? VIP Stock Picking setiap Selasa 1 dan 3 setiap bulan, oke? Nah, Stock Picking ini kita juga akan lakukan besok hari Jumat. Jadi teman-teman pastikan ikutan hari Jumat besok. Lanjut, yang kedua kita juga ada tools. Teman-teman akan mendapatkan toolsnya. Toolsnya apa? Ada Profit Trader Modul yang teman-teman pakai sekarang. Kalau teman-teman merasa ini saya kayaknya bakal kebantu nih, Anda bisa pertimbangkan masuk ke dalam VIP. Oke? Lalu ada price alert, teman-teman. Ada price alert. Saham-saham yang break resist, saham-saham yang break support, itu kita ada alertnya. Lalu teman-teman bisa set juga adalah personal trading signal. Ini langsung ke nomor handphone Anda. Anda pilih sahamnya. Apa? SSIA, Adaro, Inco, misalnya, Dewa. Nah, ketika harga saham tersebut sudah mencapai level tertentu, let's say, break resist, informasinya masukkan. Break support, informasi juga, alertnya juga masuk ke nomor handphone Anda pribadi. Lalu ada Trend Optimizer Stock Screener, ini juga termasuk. Dan ada namanya Big Wave Indicator. Nah, teman-teman, Big Wave Indicator itu adalah indikator yang menjelaskan adanya potensi akumulasi dalam jumlah besar. Tapi ini nggak sekarang, kita nggak akan bahas ini sekarang. Itu di sana. Lalu apalagi teman-teman, yang terakhir adalah learning program. Oke, learning program ini apa?
semua yang bergabung ke dalam Profit Trader VIP pasti akan diikutsertakan ke dalam Profit Trader Workshop. Nah, Profit Trader Workshop ini Anda bisa ikutan berulang-ulang, free receipts, gratis, dan ada juga member gathering. Nah, sekarang saya cepatnya dikit, berapa sih biaya untuk yang mungkin teman-teman tahu untuk ikutan trading plan dari sebuah komunitas atau untuk beli trading system di, kalau di luar sana banyak AMI broker ya, AMI broker, atau teman-teman ikut workshop berapa gitu ya. Di luar sana itu kebanyakan segini. Yuk ikut join komunitas kita, ada rekomendasi bla bla segala macam, mungkin sekitar rata-rata 7,5 juta. Atau ini gue ada trading system nih, pakai bla 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 segala macam, mungkin ada 20 juta. Oke? Atau ikut workshop yuk, ikut workshop. Nah, itu mungkin 7,5 juta sampai 12 juta. Ada ya, 17,5 sampai 12 juta. Nah, teman-teman, workshop kita itu limited ya, hanya maksimum 25 orang per kelas. Kenapa? Mau belajar atau mau seminar gitu loh. Kita fokusnya di mau belajar. Nah, benefitnya adalah 35 juta rupiah. Ini murah nggak? Ini murah banget. Kenapa? 35 juta di Profit Trader VIP dibagi 12 bulan. Oke? Dibagi 12 bulan. Itu sebenarnya berapa? 35 bagi 12 itu sama dengan 3 juta. Oke? 3 juta per bulan. Itu di sana. Oke? Nah, 3 juta per bulan dibagi 30 hari sama dengan berapa? 100.000 saja. 100.000 per hari. Teman-teman, ini mungkin biaya kita ngopi. Beli croissant pagi dan sore. Biasa segitu. Nah, dengan 100.000 per hari, ekuivalen dengan biaya ngopi kita, teman-teman punya opportunity yang semakin besar di pasar modal. Oke? Semakin besar di pasar modal, yang bisa membawa Anda untuk mencapai level finansial yang lebih baik. Oke? Lebih baik. Nah, teman-teman, ini saya mau share sedikit di sini. Oke, saya mau share sedikit di sini. Jadi, benefit value yang teman-teman dapatkan itu akan teman-teman dapatkan semua di dalam Profit Trader VIP ini. Ini jadi adalah layanan flagship dari galeri saham. Oke, layanan flagship dari galeri saham. Nah, sekarang ada diskon nggak? Itu kan selalu kayak gitu ya. Itu selalu kayak gitu. Nah, teman-teman, kita di galeri saham memberikan very special offer untuk teman-teman yang serius. Yang serius memang pengen ikutan, yang memang merasa bahwa ini butuh. Seperti yang saya bilang bahwa Profit Trader VIP tidak semuanya butuh. Tapi siapa tahu Anda butuh. Oke? Nah, jadi semua benefit yang di dalam Profit Trader VIP senilai 35 juta rupiah ini, oke? Yang kalau teman-teman ikutan satu persatu ke sana, nilai value-nya dari 35 juta, teman-teman hari ini Anda bisa dapatkan dengan investasi sebesar 12 juta rupiah saja. Ini dia ya, 12 juta rupiah saja, dan teman-teman akan diikutsertakan ke dalam workshop. Workshopnya kelas workshop kita itu hanya 25 orang. Jadi setiap kita workshop, itu selalu 25 orang, tidak lebih. Kenapa? Karena workshop kita intensif, 1 hari full. Biar apa? Biar semuanya belajar bareng-bareng dengan fokus. Karena kalau terlalu rame, pusing ya. Kalau workshop itu terlalu rame gitu ya. Mau nanya juga nggak dapat giliran, kan di sana. Nah, itu 12 juta rupiah. Nanti kita akan adakan workshop itu di Jakarta. Di Jakarta, di area Kemayoran. Nah, untuk teman-teman yang di luar kota, bagaimana? Teman-teman yang di luar kota, Anda bisa ikutan ke Jakarta kalau mau, atau teman-teman bisa ikutan via Zoom. Jadi seperti ini. Jadi layar webcam yang ikut saya ini nanti ada di hotel. Jadi di hotel ada pesertanya on-site, tapi teman-teman yang di luar kota atau yang berhalangan, Anda bisa tonton via Zoom seperti ini. Ini kita sebut dengan kelas hybrid. Kelas hybrid. Nah, teman-teman, mahal atau murah, ini tergantung dari seberapa Anda merasa ini dibutuhkan. Dan seberapa Anda ingin biaya belajar Anda
cepat kembali dan berlipat. Itu di sana. Nah, mumpung teman-teman, sekarang saya mau memberikan sebuah hal yang mungkin bisa sedikit membantu Anda dalam mengambil keputusan. Oke, teman-teman udah ikut webinar ini berapa hari sih? Udah lumayan ya, udah Senin, Selasa, Rabu, ini hari ke Kamis, hari keempat, oke? Artinya mungkin sebagian dari workshop nanti Profit dari VIP Anda juga udah belajarin juga di sini. Habis itu. Anda sudah ada yang invest di Priority Seats, bayar 300.000 untuk ikutan kelas ini dengan intensif. Oke? Anda mungkin ada yang sudah buru-buru pulang untuk belajar bareng, menerjang hujan, menerjang macet, dan menerjang pom bensin Pertamina yang takut besok harga naik 1 mili. Gitu ya. Oke. Mungkin bensin harga naik. Nah, teman-teman, karena market juga mungkin lagi turun, lagi turun, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa mengambil opportunity yang ada di depan mata dengan lebih optimal bareng-bareng. Kenapa? ISG lagi turun, mungkin porto Anda nggak begitu optimal, tapi ini adalah waktunya teman-teman untuk mencari saham-saham untuk pertama bottom fishing, yang kedua adalah mencari pola-pola awal bullish, gitu ya, mencari pola awal bullish. Karena ketika IHSG lagi rendah, pola awal bullish itu mulai bertebaran. Nah, teman-teman, untuk kita bisa bersama-sama mengambil peluang di depan mata nanti, di bulan Mei lah, di bulan Mei gitu ya. Nah, saya ingin memberikan apresiasi buat teman-teman yang memang mengikuti 5 Days Challenge dan mengikutinya dari awal sampai akhir. Ini kita lihat selalu 200 orang gitu ya, 200 orang. Nah, khusus untuk teman-teman alumni. Khusus untuk teman-teman alumni 5 Days Challenge yang ikutan dari hari Senin sampai hari Kamis ini, yang emailnya terdaftar dan mendaftar mengikuti Profit dari VIP, saya berikan very special price untuk teman-temannya. Nah, very special price ini saya berikan diskon yang paling besar yang tidak pernah Anda bisa temukan di hajatan-hajatan lain. Oke, jadi investasi Anda untuk masuk Profit dari VIP ini bukan 35 juta, bukan 35 juta, arti bukan 100.000 per hari ya, bukan juga 12 juta, bukan 12 juta, tapi untuk teman-teman yang mendaftar hari ini, khusus alumni yang emailnya terdaftar di pendaftaran 5 Days Challenge bulan April ini, Anda cukup berinvestasi sebesar 899.900 saja. Hanya dengan 8 juta aja Anda bisa bergabung ke dalam komunitas Profit dari VIP. Anda mendapatkan 3 elemen terpenting bagi trader: trading plan, technical tools (PTM), dan learning community workshop. Itu Anda dapatkan semuanya dengan harga yang very spesial. Dan tujuan utama kita di sini adalah apa? Tujuan utama kita di sini adalah memaksimalkan IHSG yang sedang murah ini untuk mencari peluang di saham-saham awal bullish. Karena teman-teman udah belajar dari sejak 4 hari ini bahwa saham-saham awal bullish adalah saham-saham yang bisa memberikan keuntungan yang optimal ketika kita tahu dan kita bisa cari momennya. Nah, saya mau share dulu sedikit teman-teman, satu lagi terakhir untuk workshop. Untuk workshop. Nah, jadi untuk workshop, nih saya share di sini. Nah, teman-teman silakan. Jadi spesial 5 days yang adalah harganya 8.999.000, 8 juta aja. Silakan scan barcode yang ada di kanan ini. Scan barcode yang ada di kanan ini. Ini Om Nopal udah nge-share nih linknya nih. Kalau ini bukan spam ya, ini resmi nih. Muhammad Nopal, ini resmi. Jadi silakan scan barcode di sini. Dan untuk melakukan pendaftaran, untuk ngecek apa aja sih apa yang Anda akan dapatkan, semuanya udah ada di layar ini sih. Dan ikuti flagship workshop kami. Teman-teman, workshop tertinggi galeri saham adalah Profit Trader Workshop. Di mana di dalam itu kita menggunakan PTN, dan semua peserta itu adalah member Profit Trader VIP. Hanya member yang boleh ikutan, jadi orang umum tidak boleh ikutan. Jadi yang ikutan itu semuanya udah satu frekuensi.
Oke, satu frekuensi. Ini kita adakan secara hybrid, oke, on-site dan online kelas secara bersama. Nah, kita adakan kapan? Kita adakan hari Minggu. Oke, hari Minggu. Hari ketika semua orang nggak ada waktu kerja. Oke, nggak ada waktu kerja. Jadi ini adalah hari Minggu, oke? Minggu, oke? Jam 9 pagi sampai jam 17, jam 5 sore ya. Jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman silakan scan barcode yang ada di sini untuk kepo-kepoin. Ini pembayarannya seperti apa, cara joinnya ini seperti apa. Oke, ini saya share. Join di sini, https://profittrader.id/join. Nah, saya udah kirim ya, saya udah kirim. Dan ada pertanyaan sih tadi, ada pertanyaan, ini bayar ini untuk tahun depannya gimana? Nah, ini adalah biaya per tahun teman-teman. Untuk tahun depan ada renewal, tapi jauh lebih murah, yaitu 5 jutaan aja. Kenapa lebih murah? Karena di awal kita gede itu biaya lisensi. Karena kita kan semuanya berjalan di GS5 dan berjalan di TradingView. Oke, nah di TradingView itu ada lisensi dan lisensinya itu gede itu di awal, teman-teman. Gede di awal. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mau share dikit. Ini saya mau share ini ya, teman-teman. Video workshop. Bentar ya. Video workshop. Nah, ini video workshopnya saya buka di sini. Saya gedein dulu. Wait, saya stop share. Ini suasana workshop untuk teman-teman kalau penasaran kayak gimana sih suasana workshopnya. Yang pasti workshop kita itu setiap 2 bulan ada dan kelasnya kelas kecil, limited, very limited. Ini dia. Nanti semua bawa laptop ya teman-teman. Di layar kelihatannya ada zoom-nya ya tadi. Praktek, mencatat, tanya jawab, semuanya di sini. Oke, yang di Zoom luar kota juga akan belajar bareng. Oke, yang mau di hotel akan ada lunch. Oke, kalau hari Minggu tuh special brunch, menarik sekali. Jadi kita semua akan belajar bareng-bareng, praktek bareng-bareng. Tanya jawab bebas. Oke. Dan sesama member juga belajar praktek langsung. Ada coach juga yang akan membantu Anda. Kalau bingung trading view-nya, bingung aktivasi dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu dia. Nah, ini workshop, kita akan adakan workshop tanggal 10 Mei. Jadi kenapa kok nggak Sabtu sih? Pertama, karena kalau Sabtu itu ada yang kerja gitu ya, atau toko buka. Lalu yang kedua, Minggu itu semua udah lebih bebas. Dan di hotel kita ini tuh kalau Minggu itu lunch-nya itu special menu. Special menu. Jadi udah sekalian. Jadi sama-sama seneng. Itu di sana. Lalu kita juga ada apa teman-teman? Kita juga ada kopdar. Kita juga ada gathering. Kayak ini contohnya gathering di Bandung. Kalau kami lagi ke Bandung, kita selalu info. Yuk kita kopdar yuk gitu ya. Di Jakarta beberapa kali. Kadang di Jakarta ada grup gede. Kadang ada grup yang cuma berlima. Itu juga ada. Di Surabaya juga ada gitu ya. Jadi ini kita juga ngadain nggak cuma workshop tapi juga kopdar. Semarang juga ya. Semarang juga ada. Nanti kita mungkin soon akan ke Medan. Nah, jadi itu dia teman-teman acara untuk mengenai Profit Trader VIP ini. Dan satu hal yang mau saya informasikan di sini bahwa apa yang teman-teman pelajari sepanjang 5 days ini adalah sebuah ilmu yang sudah komplit. Maksudnya apa? Jadi jangan merasa bahwa wah yang saya pelajari cuma dikit doang nih. Saya harus ikut yang VIP ini. No. Yang teman-teman pelajari di 5 days challenge ini sampai besok, stock picking loh besok. Stock picking loh. Itu komplit. Saya bisa bilang ini komplit. Anda bisa praktekin, Anda bisa
manfaatin dan teman-teman bisa dalemin. Itu di sana. Nah, profit dari VIP itu untuk apa? Untuk teman-teman yang mungkin mau step to the next level. Itu di sana. Mungkin bukan waktu Anda sekarang. Tapi ketika Anda merasa bahwa gue kayaknya udah harus lebih serius, harus lebih terarah, nah, mungkin ini adalah tanda bahwa Anda perlu naik to the next level, yaitu di Profit Trader VIP. Ke Kalimantan Tengah, Pak, saya mau, Pak. Pokoknya mau ke daerah mana mau. Yang penting apa ya? Komunitasnya ada. Mau banget. Mau banget. Bahkan kita juga bilang, Bapak Ibu ada di mana? Oh, di Makassar. Oke, Bu. Kalau di Makassar ada minimal sekian orang, saya langsung ke sana. Itu bisa seperti itu. Semoga ya, Pak ya. Semoga ya. Bandung, kita udah sering ke Bandung, Pak. Kita udah sering ke Bandung. Tapi kalau workshop, nah ini lucunya nih kalau dari Bandung nih. Kalau workshop, kebanyakan yang Bandung datang ke Jakarta. Ketika kita ke Bandung, itu lebih milihnya kongko-kongko kopdar. Itu di sana. Kebanyakan seperti itu. Bali pernah nggak? Bali pernah. Bali pernah. Tapi balik lagi, kalau ke daerah itu, kita harus ada minimum quantity ya. Minimum quantity. Minimum ada member berapa di sana. Tapi to be honest, member kami Profit dari VIP di Bali itu cukup banyak. Di Bali banyak, di Medan banyak, Surabaya, Jogja, Semarang, Jakarta paling banyak sih. Jakarta paling banyak. Ya, kayak gitu deh. Makassar juga cukup banyak. Purworejo belum, Pak. Tapi ke Purworejo saya mau, Pak. Saya road trip nih. Oke, teman-teman, apakah bila ada terkendala PTM, tim akan support dengan baik? Oh iya, Pak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bingung dengan PTM, kami di Galeri Saham, kita tuh adalah partner trading view. Gitu. Tim kami, mungkin kalau di chat ya, ini dengan Om Nopal ya, namanya Muhammad Nopal, yang jaga nih, yang bantu jaga untuk hari ini, dan juga ada Riju, gitu ya. Kita sangat fasih dengan trading view. Jadi teman-teman mau ada masalah apa, kita pasti bisa bantu. Kita pasti bisa bantu. Yang penting jangan minta bantu dibayarin aja. Trading view, tolong dong, ini dong. Itu nggak bisa. Itu kebijakan trading view. Oke, itu dia teman-teman ya. Any question silahkan. Any question silahkan. Oke. Jangan lupa besok stock picking. Jadi besok tuh libur ya? Iya, hari buruh ya. Besok libur, tapi teman-teman ikutan ya. Karena di waktu yang sama, di jam yang sama, kita akan stock picking. Dari awal, saya akan langsung mulai dari setting PTM gimana. Lalu apa? Case study gimana. Kalau saham break resistance lalu break support, itu harus apa? Kalau sahamnya udah turun, lalu turun lagi ke break support berikutnya, itu harus apa? Itu kita case study, dan kita akan stock picking. Menggunakan screener, oke, trend optimization screener, kita mau bikin trading plan buat Senin. Jadi ketika Senin, teman-teman udah tahu, saya kalau untuk yang awal bullish pantaunya ini dan ini, kalau untuk bottom fishing pantaunya itu dan itu, kalau untuk swing trading, kayaknya belum ada nih. Nah, teman-teman udah langsung prepare itu di sana. Dan itu adalah aktivitas yang dilakukan tim kami di dalam Profit Trader VIP yang ini VIP stock picking. Jadi VIP stock picking yang diadakan besok hari Jumat itu adalah layanan 2 mingguan di dalam Profit Trader VIP. Dan di dalam itu kita akan pakai PTM-nya, teman-teman kan juga ada pakai PTM, dan kita akan pakai TOS. Oke, kita akan pakai TOS. Nanti kita akan cari apa teman-teman? Mencari saham apa? Uptrend, oke? Awal bullish. Ini agenda besok ya. Mencari saham uptrend, awal bullish, bottom fishing, oke? Bottom fishing, bottom reversal. Ini kita akan cari. Yang mana-mana aja sahamnya kita akan cari. Nah, ini salah satu agenda besok. Oke, jadi pastikan besok walaupun libur, harusnya jam 8 teman-teman kan udah santai ya. Kalaupun lagi liburan di hotel, bilang, "Mah, Pak, aku mau belajar, jangan diganggu." Gitu. Ini dia, teman-teman. Ini agenda stock picking untuk besok hari. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Silakan. Any question? Monggo ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Di chat juga nggak apa-apa, di chat. Yes, Joni Pak. kok. Ya, Pak Joni. Ya,
Untuk Friday Challenge ini biasanya Koko lakukan berapa lama sekali ya? Dan kalau misalkan saya seperti saat ini kan saya sudah ikut, saya boleh ikut Friday Challenge lagi nggak ya? Oh, 5 Day Challenge bisa sih Pak. Kalau 5 Day Challenge tuh 2 bulan sekali. Oh, ya ya. 2 bulan sekali. Atau mungkin Bapak kan bisa tonton rekaman ulang, Pak. Itu kan sama. Bisa juga. Oh, Hmm. kan mengulang pelajaran gitu ketemu lihat Koko lagi ngobrol kan lebih seru. Oh gitu ya Pak ya. Boleh Pak. Itu biasa Iya. kita tiap 2 bulan kok Pak. Tiap 2 bulan. 2 Tapi bulan. jadwalnya belum ada lagi. Iya iya. Terima kasih. Gitu. Sama-sama Pak. Nah, ngomongin mengulang, teman-teman yang bergabung di Profit Trader VIP, itu kan ada workshop ya, itu juga boleh ngulang. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta nih, atau teman-teman dari luar kota datang ke Jakarta, Anda bisa ngulang. Jadi tanggal 10 Mei besok ikutan. Nanti ketika kita ada workshop lagi, mau ikutan lagi karena saya itu ada lupa-lupa dikit nih, gimana ya kalau online boleh ulang. Kalau onsite ke hotel boleh ngulang juga. Jadi saya mau ikutan lagi bisa nggak? Itu bisa. Itu bisa. Sangat bisa. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Any Salam question? Pak Suryo dari Yes. Martin. Malam Pak Martin. Iya, Gimana Pak? salam aja. Iya, Oh, saya ngikut pantau aja, belajar Oh. lagi coach. oke Pak. Sip Pak. Ya, oke. Lanjut. Thank you ya Pak udah ikutan. Yo. Ada lagi teman-teman. Ini saya berdiri ya, pegel nih. Pegel. Gitu. Nah, jadi besok ya, besok kita akan belajar ngupas resist support itu apa. Kita akan belajar juga. Jadi teman-teman yang pakai PTM, tapi teman-teman merasa masih belum akan join ke VIP, Anda akan tahu bagaimana formulasi dari garis itu. Jadi tapi teman-teman formulasi maksudnya apa? Teman-teman bisa garis-garis sendiri level-levelnya. Itu kita pasti kasih tahu. Kita di Galeri Satu open. Lalu PTM itu adalah tools yang saya dan tim itu pakai. Benar-benar kita pakai itu. Jadi itu bukan sebuah sebuah produk dari mana, enggak, itu benar-benar kita pakai. Nah, itu benar-benar yang membantu kita untuk cari-cari saham. Gitu aja. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Ibu Aviana. Silakan Bu Aviana. Ya, malam Aviana. Pak. Yes, Ya, Bu. thank you. Saya mau tanya lebih ke menyangkut yang lebih kemarin Bapak bahas sih, kalau misalnya untuk swing trading kan sebenarnya untuk aimingnya mungkin take profit di 5-7% seperti itu ya. Nah, tapi untuk stop loss yang reasonable itu tuh berapa? Karena kalau mungkin saya baca-baca kayaknya yang paling optimal atau aman itu kan reward risk ratio-nya 2:1. Nah, tapi apakah realistis dan dari pengalaman Bapak sendiri biasanya apakah kalau setengahnya dari profit taking tuh masih oke nggak ya? Takutnya malah stop loss di 3% itu malah terlalu cepat gitu. Makasih Pak. Oke Bu, thank you. Very good question. Jadi sebenarnya gini. Jadi kita itu kalau lagi swing seperti ini, yang penting kita kan tahu di mana titiknya. Nah, di mana titiknya ini, kita langsung tahu ini adalah level stop loss, Bu. Ya kan, Bu? Konsepnya seperti itu. Jadi, ketika kita menghadapi potensi kenaikan, yaitu 5-10%, 5-7%, 5-7% di sini, Pak, Bu. Oke. Kan sebenarnya Ibu udah bisa hitung berapa potensi reward-nya dan berapa potensi risk-nya. Itu di sana. Sebenarnya kalau untuk swing kita nggak bisa minta gede-gede memang. Kita nggak bisa minta gede-gede. Kenapa? Karena dia swing. Momen naiknya kecil. Gitu. Momen turunnya juga kecil. Alot aja gitu, Bu. Mau nggak mau seperti itu. Tapi kalau Ibu ketemu saham yang polanya gini, Bu. Oke? Ini pokoknya ini tuh pola favorit kami. Saya dan tim.
Pokoknya tuh kalau ngeliat grafik ada itu langsung noleh. Apa itu? Sama apa itu? Kita udah sampai segitu di kantor. Gitu loh. Sampai gitu. Lagi ada yang ngebuka grafik. Apa itu grafik? Karena bentuk kayak gini, itu favorit kita. Favorit. Jadi kalau ada pola seperti ini, sebenarnya risk and reward ibu akan unik. Gitu. Jadi kalau ini it's still okay. 3 versus 7 itu masih oke. 3 sampai 7 masih oke. Tapi kalau bentuknya udah kayak gini, Bu, maka risk ibu, risk teman-teman, adalah jarak dari R ke S. Setuju? Secara persentase. Ini let's say 7%. Mungkin lebih gede. Mungkin lebih gede. Tidak boleh dikecil-kecilin. Karena nature-nya saham udah kasih tahu bahwa gua risk-nya segini. Gitu, Bu. Tapi, kalau profit, ini tuh tak hingga. Bisa 20% doang. Bisa 50%. Bisa 100%. Atau bisa yang ekstrimnya kayak Bufa, berapa itu? 1000%. Itu jadi risk 7%, rewardnya itu tak hingga. Nah, ini bedanya, Bu. Ini bedanya. Itu di sini. Ketika dia di trend following, malah sangat terlarang kalau kita membatasi profitnya 20%. Risknya 7%. Wah, itu terlarang banget. Kenapa? Kita nggak akan bisa dapat atasnya. Semoga menjawab ya, Bu ya, tentang ini ya. Iya, iya. Ini tuh artinya yang kemarin pola awal bullish itu ya, Pak ya? Betul. Pola awal bullish, Bu. Bentuknya seperti ini. Oke. Ini. Jadi gini, teman-teman, jadi dengan ada PTM yang pakai, saya tidak dalam posisi untuk, yuk deh, pokoknya lu percaya deh bentuk ini. Enggak. Tapi teman-teman buka grafik apapun, ngecek yang harga saya udah tinggi, cek di awalnya, oh kayak gini ya. Satu saham, oh ya kayak gini. 2 saham, oh ya kayak gini. Banyak saham, oh ya kayak gini. Anda yang pede sendiri. Itu di sana dulu. Oke. Pak, satu lagi Gitu ya. maaf, Pak. Kalau Boleh, Bu. misalnya untuk swing trading, ini misalnya di pucuk yang paling resistance yang paling tinggi deh. Karena mungkin selama ini saya udah kebiasaan sideway dan jadi mainannya ya berharapnya cuma yang kecil-kecil aja gitu kan. Kalau ternyata saya udah terlanjur belinya di resistance yang terakhir banget sebelum mulai menunjukkan adanya pola awal bullish. Jadi misalnya, Oke. betul. Nah, kalau di situ apa Ini, yang Bu, ya. perlu saya lakukan supaya bisa tetap dapat momentum di atas? Karena kalau beli lagi di atas, gimana ya, Pak? Nah, ini, Bu. Untuk itu, Ibu tuh harus mampu merubah mindset, Bu. Jadi, saya ngerti. Jadi, teman-teman, ini case ini juga pasti berlaku di teman-teman semua nih. Ini menarik. Oke? Teman-teman, buy, ini sell. Coba Ibu ya. Gitu ya. Ini buy, ini sell. Pasti, Bu. Jadi, dan kita pasti ketagihan. Benar nggak? Pastilah. Betul, Berhasil betul. sekali, ulang 2 kali. Yang ketiga, Bu, Ibu pasti akan buy di sini dong, Bu. Nggak dapat. Benar nggak? Kalau nggak dapat, biasanya Ibu ngapain? Ganti saham. Iya, saya biasanya gitu daripada. Ganti saham. Nah, kalau nggak dapat, buy-nya ini nggak bisa, Ibu tetap harus pantau ini. Siapa tahu naik. Nah, ketika bentuknya, wih, kok jadi kayak gini ya? Ibu ngantri beli lagi di sini, nggak dapat juga kan, Bu? Kok naik ya kayak gini ya? Kok dia naik? Kok dia naik? Kok dia naik? Nah, mindsetnya harus diubah, Bu. Kalau kayak gini ceritanya, jadi mau nggak mau saya tunggu breakout, ini saya beli. Itu di sana. Ini saya mau kasih contoh, teman-teman. Ini menarik. Terakhir ya, udah molor ya? Ya nggak apa-apa lah ya, terakhir. Nih, saya mau kasih contoh satu. Ini mungkin ada yang pernah ingat saham Pani? Ada yang pernah ingat nggak? Apa itu Pani?
Kenapa sekarang udah nggak pernah diomongin orang? Kenapa ya? Dulu ramai banget, sekarang nggak pernah diomongin. Nah, saya mau kasih tahu satu hal dulu di sini. Jadi, Pani itu dulu tuh swing, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Nah, ya, Bu ya. Ini swing nih, Bu Aviana nih. Kenapa? Trend color gado-gado. Nah, dia itu cukup cocok untuk apa, Bu? Di sini jual, kan Bu ya? Di sini beli, lalu di mana? Di sini jual, kayak gitu, Bu. Di sini ya bisa dapat, bisa enggak lah, misalnya kayak gitu kan, Bu ya. Nah, yang menarik dari ini juga nih, ini juga beli. Kenapa beli? Karena ada swing low gitu ya. Ibu nanti teman-teman bisa perhatikan, Pani. Oke? Nah, tapi di momen tertentu dia ketika ibu mulai coba ngantri lagi di sini, nggak dapat. Ngantri di sini, kok nggak dapat, gitu Bu. Kenapa teman-teman? Karena supportnya, apa yang terjadi? Udah pola awal ini ya, bullish ya. Yes, Bu. Yes. Harganya flat nih teman-teman nih. Harganya flat. Ya kan? Harga flat, support naik, diakhiri dengan breakout. Nah, yang kayak gini, kita udah harus ganti mindset. Gitu, Bu. Awalnya sideways, muncul pola awal bullish. Nah, kalau udah seperti ini, Bu, kita nggak bisa pakai gaya lama. Dan kita juga harus sadar bahwa, kalau udah pola awal bullish, ini potensi profit saya akan lebih besar lagi daripada ketika sideways. Gitu loh, Bu. Nah, ketika itu gimana? Breakout buy. Ikutin terus, Bu. Di sini. Return-nya berapa, Bu? Ini lumayan loh, Bu. Sekali wave itu 120%-an. Bahkan kalau diikutin terus Bu ya, ini sampainya 230%. Itu di sana. Nah, yang menariknya di sini adalah ketika udah pucuk, nih perhatiin nih, break support nggak Bu, teman-teman? Ini break support nggak? Udah 2 kali break support, bener nggak? Ini break support nggak teman-teman? 3 kali, ya kan? Ya kan? Break support, break support, break support. Dengan PTN, teman-teman logika deh. Udah jual belum? Udah jual belum ya? Udah jual dong. Nah, jadi kita nggak terpengaruh tuh dengan orang-orang yang ngomong target 30.000. Dulu Pani dibilang 30.000 kan? Bener nggak? Kemana tuh orang-orang semua? Udah distribusi, udah jualan, diem dia. Itu di sana. Nah, dengan ini kita bisa exit, teman-teman. Dan tidak mengalami nyangkut. Gitu loh. Nggak mengalami nyangkut. Orang yang nyangkut masih terbuai dengan 30.000, sekarang tuh udah loss 60%. Itu di sana. 60%. Jadi, moral of the story-nya apa, teman-teman? Ketika Anda punya tools, punya metode pegangan dalam technical, bukan berita, bukan apa-apa, itu di sana. Oke? Teman-teman tahu kapan harus exit ketika Anda tidak disuruh jual. Karena semua orang di luar sana lebih banyak ngomongnya beli dan masih bagus. Bener nggak? Semua di sosial media selalu ngomongnya buy atau masih oke atau tidak ada masalah apa-apa kok. Tapi kemana lu sekarang dan kemana harga saham ini sekarang? Itu sana. Nah, disitulah kita butuh pegangan. Pegangannya apa nih? Pegangannya adalah metode apa yang Anda kuasai. Di sana. Metode Anda apa yang Anda sudah konsistenkan. Itu sana. Saya nggak bilang bahwa harus PTM. No.
teman-teman di sini ada juga yang sudah punya metode konsisten. Jangan diubah kalau itu udah profitable. Tapi intinya adalah orang tidak pernah ada di luar sana yang suruh sell ke kita. Oke? Mereka akan bilang bagus, nggak ada masalah, semua baik-baik aja, tapi mereka tuh nggak akan pernah ngomong, guys, jualan. Nggak akan. Nah, kita yang harus tahu kapan waktunya kita jualan. Paling enak pakai apa? Paling enak pakai technical. Karena kalau pakai berita, nggak ada beritanya. Pakai kata orang, nggak ada kata orangnya. Pakai valuasi, dari bawah aja udah mahal, itu di sana. Oke? Nah, besok teman-teman, besok kita akan stock picking. Jadi besok hari libur, hari buruh gitu ya. Setelah pagi-pagi siang ada acara buruh. Nah, malam-malam kita belajar technical lagi. Dan di hari kelima kita akan bahas apa teman-teman? Hari kelima kita akan bahas ini. Nah, ini gambar yang saya suka. Nah, ini gambar yang saya suka. Nah, case study dan VIP stock picking. Jadi bagaimana kita mencari hidden gem di pasar kita, itu semuanya dengan stock picking. Dan untuk mencari hidden gem, kita nggak bisa percaya kata orang. Karena kata orang A ngomong saham A, ada yang ngomong saham B, C, D, E, F, G, kita mau yang mana? Nah, silakan nanti kita dengerin apa kata orang, tapi sahamnya kita bisa analisa. Oke, teman-teman, itu dia ya. Jadi nanti kita akan infokan bagaimana teman-teman bergabung ke dalam Profit PD VIP untuk teman-teman yang merasa cocok dan membutuhkan gitu ya untuk upgrade the next level itu silakan. Tapi intinya adalah besok pastikan teman-teman ikutan workshop hari kelima, webinar hari kelima, karena hasil dari webinar hari kelima adalah experience dalam melakukan stock picking dan apa aja sahamnya. Dan sahamnya apa aja, saya tidak akan share di channel. Oke? Ini ada channel 5 Days Challenge. Saya nge-share macam-macam. Tapi untuk saham stock picking, kami tidak akan share di channel. Kenapa? Serem. Ini ada 5.000 subscriber di 5 Days Challenge channel Telegram kita. Kalau orang asal ngelihat lalu tiba-tiba beli, malah jadinya nggak benar kan? Jadi tabel stock picking sahamnya isi apa aja, strateginya apa, itu hanya ada di kelas. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal screenshot. Oke, itu dari saya. Thank you atas partisipasi yang luar biasa, atas tanya jawab yang sangat banyak. Semoga kelas keempat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan cek email Anda mengenai penawaran spesial Profit PD VIP. Anda bisa pertimbangkan sebagai partner Anda untuk mencari opportunity di pasar. Dan jangan lupa besok, hari Jumat, 1 Mei, di jam yang sama, kita akan mulai melakukan case study dan VIP stock picking untuk preparation minggu depan. Baik untuk awal bullish, trend following, ataupun nanti bottom bullish. Terima kasih, selamat malam.